Oke, selamat datang di channel saya, Claudia Audiana. Di video kali ini saya akan bahas tentang informasi program S1. Ini hanya 2 tahun ya, untuk jurusan Nursing Assistant. Jadi untuk teman-teman atau mungkin ada keluarganya yang ingin melanjutkan menjadi Nursing Assistant di Taiwan, ini informasi untuk pendaftarannya dan juga beasiswanya. Kuliahnya nanti akan di Chonghua University of Medical Technology. Bisa di Google aja ya alamatnya di mana. Dan ini kuotanya ada 30 siswa, tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Nah, untuk persyaratannya bisa dilihat di sini. Wajib menyertakan sertifikat bahasa Inggris, CEFR level B1 atau lebih. Kemudian, untuk ujian bahasa Mandarin, listening dan reading, yaitu TOCFL BN A2, itu diwajibkan di semester kedua. Nah, untuk program ini, meskipun ini S1, tapi karena dia S1-nya hanya 2 tahun, yaitu 1 tahun sekolah profesional gitu ya. 1 tahun di tahun pertama sambil sekolah profesional, sambil kelas bahasa Mandarin. Di tahun kedua itu sudah langsung magang. Jadi, diwajibkan ada ijazah S1 untuk yang mau daftar di program ini. Nah, ijazah S1-nya disarankan yang memang ada hubungannya dengan nursing ya atau keperawatan. Dengan minimal GPA-nya 60 dari 100. Nah, durasi kelasnya ini 2 tahun atau kuliahnya hanya 2 tahun dan kredit wajib yang wajib diambil ya atau mata kuliah yang wajib diambil ada 48 mata kuliah. Nah, untuk spring semester ini pendaftaran terakhir 6 Desember ya. Jadi kira-kira masih ada waktu kurang lebih 2 minggu untuk mempersiapkan. Pendaftaran terakhir 6 Desember. Setelah pendaftaran selesai, akan ada pengumuman penerimaan di tanggal 31 Desember 2024. Nanti jika sudah diterima, maka akan diproses untuk LOA-nya. Nah, dan LOA-nya ini akan dikirim ke Indonesia, ke alamat masing-masing ya, untuk proses pembuatan visa itu tanggal 8 Januari 2025. Nah, siswa diwajibkan untuk datang ke Taiwan untuk daftar ulang itu di tanggal 17 Februari 2025 dan akan mulai kelas di tanggal 19 Februari 2025. Nah, kita masuk untuk biaya kuliah dan lain-lainnya ya. Untuk biaya kuliah dan asrama di tahun pertama itu 29.795 NTD per semester ya. Ini terhitung murah sekali kalau misalnya teman-teman bandingkan dengan biaya kuliah atau asrama di kampus-kampus yang lain ya. Nah, kemudian untuk biaya kuliah kedua itu hanya 24.354 NTD per semester. Satu semester itu 6 bulan ya. Nah, kenapa bisa lebih murah? Karena siswa tidak perlu membayar biaya asrama. Biaya asrama ini ditanggung oleh perusahaan atau rumah sakit tempat dia magang. Nah, ketentuannya di sini, pembayaran uang kuliah dan asrama di tahun pertama bisa dicicil ya. Bisa dicicil hingga 5 kali. Jadi kalau biaya kuliahnya itu 30 ribuan, bisa dicicil 5 kali. Jadi per bulannya itu hanya bayar 6.000 NTD atau kurang lebih setara 3 juta rupiah gitu ya. Jadi sangat-sangat terjangkau. Dan siswa juga masih dapat mengajukan working permit. Jadi pada saat siswa sudah sampai di Taiwan, biasanya di 3 bulan pertama ya itu kita akan bantukan untuk daftar working permit. Sehingga siswa nanti bisa part-time, bisa kerja paruh waktu dengan ketentuan seminggu 20 jam ya. Dan upahnya juga sesuai dengan ketentuan pemerintah. Sekarang 183 NTD per jam. Jadi total hasil part-time kurang lebih 14.500 NTD per bulan. Nah, kalau tadi dipotong untuk bayar uang sekolah 6.000, masih ada lebih untuk siswa makan dan hidup sehari-hari ya. Nah, selama tahun pertama, siswa wajib tinggal di asrama kampus dan membayar deposit asrama itu 3.000 NTD. Nanti deposit akan dikembalikan di tahun kedua ya. Jadi hanya deposit saja. Nah, biaya asrama yang tadi sudah dibayarkan itu adalah per semester 18 minggu ya. Nah, untuk libur musim panas dan libur musim dingin biasanya kampus ada tambahan. Biasa tambahannya ini juga nggak banyak. Biasa per minggunya mungkin 600 sampai 800 NTD ya, masih sangat terjangkau. Nah, kemudian di tahun kedua siswa akan magang di Liu Ying Chimei Hospital. Ya, jadi ini udah rumah sakit
lama dari tahun 1968 ya, rumah sakit ini juga rumah sakit dengan sistem integrasi terbesar di Yunlin, Chiai, dan Tainan. Jadi kalau daerah situ pasti tahu rumah sakit Chimay ini, yang menyediakan acute and critical medical care, pemeriksaan kesehatan, sistem medical estetik, dan juga dia memiliki pengalaman spesialis dan teknologi yang selalu update dan modern. Jadi nanti siswa akan magang di rumah sakit ini. Nah, di program ini dari kampus dan juga dari rumah sakit memberikan beasiswa dan bantuan biaya sehari-hari, yang menurut saya ini lumayan sekali ya. Jadi kalau memang orang tua murid atau teman-teman yang pengen melanjutkan karirnya di bidang nursing assistant ya, ini sangat cocok. Nah, biaya sekolahnya itu adalah beasiswa 3.000 NTD untuk juara 1 di setiap kelasnya setiap semester, beasiswa 2.000 NTD untuk juara 2 setiap kelasnya setiap semester, dan biaya 1.000 NTD untuk juara 3 setiap kelas setiap semester. Nah, dan juga untuk siswa yang berhasil melewati tes bahasa Mandarin, itu masih ada beasiswa lagi, 3.000 NTD. Dan kemudian setiap siswa kan karena mereka nursing assistant pasti kan kalau untuk bidang kesehatan mereka ada ujian tes profesional ya, sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, itu juga mendapatkan beasiswa 2.000 sampai 6.000 NTD. Nah, beasiswanya ini tergantung dari level berapa yang didapatkan siswa pada saat mendapatkan sertifikat. Nah, dan juga ada beasiswa magang dan bantuan biaya sehari-hari. Jadi, di tahun pertama, dari pihak rumah sakit memberikan beasiswa kepada siswa yaitu 10.000 NTD per bulan. Ini boleh diambil, boleh enggak ya, teman-teman ya. Kenapa boleh diambil, boleh enggak? Karena nanti ada kewajiban kontrak kerja setelah lulus kuliah ya, jadi ini perlu diperhatikan. Nah, di tahun kedua, siswa yang magang dan juga bekerja di Liu Ying Chimei itu akan dapat gaji. Jadi, magangnya itu bukan magang gratis, tapi magangnya digaji ya. Dengan gaji tidak akan kurang dari 27.470 NTD per bulan, mengikuti ketentuan gaji dari pemerintah Taiwan. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada kewajiban kontrak kerja setelah lulus kuliah. Jadi, bagi siswa yang mengambil atau mendapatkan beasiswa dan bantuan sehari-hari, diharuskan untuk memenuhi kontrak kerja sesuai berapa lama siswa tersebut menerima beasiswa. Contoh memang misalnya anak Anda atau kamu sendiri ambil beasiswanya ini selama 2 tahun. Jadi kamu dapat uang biaya sehari-hari 10.000 per bulan di tahun pertama dan juga ngambil uang gajinya gitu ya. Nah, maka kamu dapat mesti kerja 2 tahun di Chimay Hospital. Nah, tapi kerjanya meskipun kontrak tetap digaji ya, hanya wajib 2 tahun. Nah, tapi apabila siswa mengundurkan diri atau tidak dapat menyelesaikan kontrak, maka siswa harus bersedia mengembalikan uang beasiswa yang telah diberikan oleh Liu Ying Chimay Hospital. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jadi tahapannya itu daftar, kalau sudah diterima, maka tahun pertama kelas sesuai bidangnya ya, yaitu bidang nursing assistant dan juga belajar bahasa Mandarin. Karena nanti kalian kan harus ujian bahasa Mandarin. Dan kalau kalian mau ambil beasiswanya, dapat beasiswa 10.000 per bulan. Kalau misalnya enggak, berarti gimana? Kalau misalnya enggak, masih bisa ambil program ini, tapi kalian bayar semuanya sendiri ya, bayar uang sekolah sendiri dan lain-lain sendiri. Nah, tahun kedua wajib ujian TOCFL dan harus lulus level A2. Karena nanti akan magang langsung di rumah sakit ya. Jadi selama 1 tahun, kalau siswanya memang belajar sungguh-sungguh pasti bisa. Karena dikasih kesempatan untuk ujian TOCFL-nya itu nggak cuma sekali kok. Ya 2 sampai 3 kali, bahkan ada yang 4 kali. Jadi pasti bisa. Nah, dan karena memang kalian butuh Mandarin untuk nanti bekerja. Nah, di tahun kedua itu magang, gajinya 27.470 NTD per bulan. Nah, di tahun ketiga, itu kan kalian melanjutkan kontrak kerja ya, jadi ketiga dan keempat itu melanjutkan kontrak kerja. Kalau ngambil dapat beasiswa 2 tahun, berarti di tahun kedua dan ketiga dan keempat, itu kontrak kerja di Liu Ying Chimay, tapi digaji. Dengan gaji sudah sesuai dengan profesi kalian ya, 34.000 NTD per bulan. Nah, untuk tahun kelima dan seterusnya, kalau kalian masih mau melanjutkan, kalian bisa terus bekerja dan gajinya juga pasti naik. Jadi 40.000 NTD per bulan. Dan di Taiwan ini kan kalau kalian setelah bekerja 5 tahun, ya kalau kalian untuk lulusan Taiwan, setelah bekerja 5 tahun bisa mengajukan EPRC. EPRC itu seperti residen permanen.
di Taiwan gitu ya. Tetap kita warga negara Indonesia, hanya kita bisa stay di Taiwan bebas, mau berapa lama aja gitu. Nah, untuk pendaftarannya nanti mengisi formulir online akan dibantu oleh saya juga, bisa chat aja ke WhatsApp untuk pendaftarannya. Nah, siapkan data-data ini ya. Pas foto latar belakang putih yang terbaru, karena ini juga untuk nanti visa, latar belakang harus putih. Scan paspor dan KTP, rekening koran ini harus ada meskipun kalian mendapatkan beasiswa full gitu ya. Tapi persyaratan dari Teto untuk bikin visa pelajar harus ada rekening koran minimal 3.500 USD atau 50 juta. Bisa di rekening siswa atau rekening orang tua. Ya, yang penting rekeningnya aktif dan dananya mengendap sampai visanya selesai. Nah, untuk ketentuan kenapa sih harus pakai rekening koran, saya pernah jelaskan di video saya atau di video TikTok saya. Bisa dilihat videonya ya. Nah, kemudian scan KK dan akte lahir, scan ijazah Universitas S1, scan sertifikat bahasa Inggris ya, CEFR level B1 atau setara dengan IF set 41 sampai 50 skornya atau IELTS yang skornya 4 sampai 5. Ya, tinggal dipilih aja. Nah, kemudian autobiografi dan study plan boleh dalam bahasa Inggris sekitar 1.000 kata. Nanti akan kita berikan contohnya, bisa dicek aja atau kalian memang sudah ada boleh. Medical check up nanti pada saat pembuatan visa, baru medical. Yang pasti harus sudah pernah vaksin booster ya. Nah, perkiraan biaya sebelum keberangkatan ini juga perlu diperhatikan. Biaya pendaftaran awal ini dibayarkan pada saat mengisi formulir pendaftaran ya, 500.000. Kemudian biaya admin ini baru dibayarkan setelah siswa lulus interview atau dinyatakan diterima oleh pihak kampus. Jadi kalau siswa sudah lulus interview, dinyatakan diterima dan siswa mau ngambil programnya gitu ya, baru bayar biaya admin. Jadi biaya admin ini terdiri dari yang pertama 10 juta ini terdiri dari bimbingan pendaftaran kampus, konsultasi, pengambilan LOA, nanti pengambilan visa setelah visa selesai, dan pendaftaran part-time. Dan tentu nanti siswanya sampai di sini pun kita masih akan tetap pantau. Jadi orang tua tidak perlu khawatir ya, kita biasanya kunjungan ke setiap kampus-kampus siswa per semester, biasanya semester 1 semester sekali gitu, tergantung daerahnya di mana. Nah, kemudian biaya admin kedua ini dibayarkan setelah mau bikin visa. Ya, kalau udah mau bikin visa. Biasanya jedanya 2 minggu. Ini untuk legis dokumen, untuk pendaftaran visa, medical dan vaksin MMR. Nah, tapi kalau misalnya nanti siswanya bukan di Jakarta gitu ya, tidak ikut vaksin atau medical dengan kita, biaya medical dan vaksinnya akan dikembalikan. Jadi boleh medical sendiri di daerah masing-masing. Ya. Nah, biaya di atas ini tidak termasuk paspor ya. Paspor sudah harus punya sendiri. Daftar online saja, sekarang sudah gampang. Tiket pesawat ini kira-kira 3 sampai 4 juta tergantung naik apa ya. Dan pengeluaran pribadi untuk pengurusan-pengurusannya. Misal contoh nanti interviewnya adanya di Jakarta, sedangkan siswanya tinggalnya bukan di Jakarta gitu ya, dari Bandung. Maka dari Bandung ke Jakarta siswa ongkos sendiri gitu. Persiapan dokumennya kita bisa bantu, nanti bisa dibayar sesuai tagihan aja. Nah, kami menjamin siswa diterima oleh pihak kampus ya untuk kampus-kampus yang bekerja sama dengan kita. Tapi apabila siswa tidak bisa terbang karena visanya ditolak, maka kita bisa bantu untuk pengajuan di semester berikutnya. Kecuali kalau misalnya ditolak karena pemalsuan data ya, itu kita nggak bisa bantu. Jadi, dimohon sekali untuk siswa dan juga orang tua yang pengen anaknya atau kamu pengen datang ke Taiwan, dokumennya harus semua asli, apalagi rekening koran ya. Karena kalau sudah pernah kena tolak TETO atau sudah pernah blacklist, maka nggak bisa lagi, nggak bisa daftar visa apapun gitu ya. Nah, apabila siswa membatalkan karena alasan pribadi, maka dana yang dibayarkan nggak bisa dikembalikan ya, atau dianggap hangus. Oke, ini ada brosurnya juga, boleh dilihat di dalam bahasa Inggris ya, jadi bisa dicek untuk kampusnya, untuk programnya seperti apa. Nah, untuk pendaftarannya atau info lebih lanjut bisa WhatsApp ke nomor saya di WA ini. Jangan lupa pendaftaran terakhirnya untuk yang berangkat bulan Februari yaitu tanggal 6 Desember ya. Jadi boleh diinfokan, di-share informasi ini ke saudaranya, teman-temannya, atau mungkin ada di sini LPK atau ibu guru, bapak guru gitu ya yang ingin siswanya didaftarkan, boleh sekali. Oke, terima kasih semuanya. Dan untuk video-video lainnya, kampus-kampus lainnya boleh dicek di video-video saya yang lain atau boleh masuk ke
Website saya claudiaaudiana.blogspot.com.